Saat komersial break, aku ngobrol. Ternyata bener lagi kan? Ternyata mamanya mereka itu teman aku juga, selebriti juga. Iya, tanya ya kan? Iya kan tadi? Aku ngobrol kan sama mama kan? Iya, emang teman-teman aku tuh artis. Jadi mamanya Prince ini udah jadi host terkenal. Iya. Artis Iya. Jadi aku suka sering nonton Natalie Margareta. Itu. Mama emang nggak sering ngajarin kamu nge-host gitu? Kalau nge-host belum sih. Karena kita nggak pernah kepikiran untuk masuk ke bidang entertainment sebenarnya. Oh malah nggak kepikiran? Nggak kepikiran. Pantesan, emaknya cantik banget tuh dia. Hai. Tuh. Mama. Emaknya cantik banget. Jadi memang kamu mau syuting-syuting ini karena kemauan kamu sendiri? Iya. Yuk coba yuk tanya mamanya yuk. Tante. Mam. Oh dikasih mic-nya yang bagus. Coba ada kamera. Bentar. Di sini aja ya. Iya. Mbak. Nah ini, tepuk tangan dong. Makanya cantik. Jadi waktu itu ya, ini acara-acara kontes-kontes, putri-putrian dan yang lainnya semua itu mamanya udah nge-host loh. Ini Mbak Natalie Margareta. Oke, Prince dan juga Royce ini memang kalau syuting dari kemauan mereka sendiri. Prince bukan kemauan sendiri, tapi ya berkat Tuhan lah, jadi viral sendiri ya kan, otomatis jadi punya sosial media, terus deh gitu ya, jalan seperti ini. Jalan gitu. tuh. Tapi kalau Prince sama Royce nih yang kira-kira bakatnya lebih ke mamanya siapa nih? Both of them. Dua-duanya. Dua-duanya. Keren. Karena kan memang suka nyanyi, mami suka nyanyi, terus suka acting, bisa acting ya, main film ya, udah pokoknya jalankan yang kalian mau lah. Jadi mamanya memberikan kebebasan ya? Yes. Selama itu kegiatannya positif. Semua yang anak-anak mau itu adalah yang terbaik pasti. Keren. Terima kasih. Thank you Tante. Oh my Tante God. cantik banget Mamanya sih Tante. cantik banget. Ayu Udah pintar kayak banget manggilnya Tante. Nah ini kalau ngomongin tentang Ayu, ya ngomongin tentang Ayu, belum bisa. PA-nya lambat ya. Parah. Sekarang ini kita kedatangan seseorang yang mau berbagi informasi tentang Jakarta, sekaligus menjadi founder Jakarta Desert Week. Ya. Kita panggil langsung ini dia, Gupta Sitorus. Oke. Baik. Nah, Jakarta sekarang ini kan udah modern banget nih Kak ya. Tapi kan kadang manis yang ada di rumah juga suka masih bingung kalau mau cari tempat yang instagramable dan juga yang mana sih yang oke. Rata-rata kan sekarang uploadan foto itu penting ya. Di mana aja sih Kak yang bisa dijelasin? Sebenarnya kalau bicara tentang tempat makan yang instagramable, sebenarnya in the past 10 years sudah banyak sekali di Jakarta ya. Kita ngelihat bagaimana teman-teman yang bekerja di industri F&B juga sebenarnya sudah mulai mengedepankan interior dan eksterior sebagai bagian dari poinnya. Penting poin ya. Betul. Kita ngelihat misalnya kayak Exquisite Patisserie di Senopati, Bo Bakery di Langham. Hampir semua restoran dan kafe sekarang sangat fokus terhadap visual dan interior sebenarnya. Jadi sebenarnya hampir semua instagramable ya, Mas Ruben. Oke, gitu. jadi kayaknya udah otomatis sendiri ya. Udah keharusan ya sekarang ya kalau punya bisnis F&B juga memikirkan interior dan eksterior dan visual, bahkan sampai ke menunya pun juga harus cantik dan menarik gitu ya, Mas Ruben. Karena sebelum makan pasti kita foto dulu. Instagramable ya. Betul. Nah, ternyata di Jakarta sekarang ini banyak event-event yang terselenggara ya. Sekarang ini apa aja sih, Mas? Nah, kita ngelihat bahwa memang Jakarta ini sedang mencoba untuk menjadi sebuah
hub atau center dari industri kreatif Mas Ruben dan teman-teman. Kita ngelihat in the past few year tuh ada sebuah gerakan di mana semua sektor kreatif itu mencoba untuk berkolaborasi dari fashion, kemudian F&B, kreatif, semua berkumpul. Kita bicara misalnya Bright Spot. Itu adalah market atau bazar terbesar di Jakarta misalnya. Lalu ada Idea Fest, 2 hari lagi ada Idea Fest. Itu adalah kreatif festival terbesar di region, mengumpulkan semua pembicara, bicara tentang konten, bicara tentang masa depan, Idea Fest. Lalu ada fashion, Jakarta Fashion Week of course. Dessert, kita punya Jakarta Dessert Week yang akan kita selenggarakan mulai minggu depan dari tanggal 28 November sampai dengan 11 Desember nanti, Mas Ruben. Gitu. Di Jakarta Dessert Week. Betul. Nah, sebagai penyelenggara event nih Mas, ya sebagai penyelenggara event, bagaimana pandangan Mas sendiri ini terhadap dukungan Disparekraf terhadap event-event yang ada di Jakarta saat ini? Menurut saya pribadi sangat strategik Mas Ruben dan teman-teman. Karena apa? Karena seperti kota-kota di negara lain pun, Jakarta juga punya aspirasi untuk disejajarkan dengan kota-kota lain dari sisi kreatif gitu kan ya. Musik, seni, F&B, gaming. Nah, event-event ini menjadi hal yang strategik buat teman-teman Disparekraf untuk didukung. Karena apa? Karena tanpa dukungan pemerintah, tentu kita nggak bisa maju, Mas. Tidak ada satu event pun yang bisa kita jalan sendiri tanpa ada dukungan semua kolaborator. Kalau kita ngomongin kolaborator itu ada akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, semua, Mas. Nah, sehingga kita ngelihat bahwa dukungan Disparekraf dan Pemprov DKI menjadi sangat-sangat strategik buat kita. Karena apa? Mereka yang punya kota kok, masa kita nggak keluar ke yang punya kota gitu kan ya. Jadi sangat-sangat penting buat kami Mas sebagai penyelenggara sebuah event Mas Ruben. Jadi penyemangat tersendiri juga ya. Betul. Apalagi bisa disupport gitu. Nah, kira-kira nih event di Jakarta kan event di Jakarta yang tadi kita sebutin salah satunya juga ada Jakarta Dessert Week. Nah, ini bisa menampung berapa banyak teman-teman yang mau ikut nih? Jadi ini bicara tentang konsep festival Mas ya. Jadi Jakarta Dessert Week ini agak sedikit berbeda dengan festival makanan lainnya. Jadi kami bukan yang terkonsentrasi dalam sebuah premis. Bukan kayak festival makanan yang ngumpul di hall atau di lapangan, tidak. Kita mengadopsi sebuah konsep namanya Restaurant Week. Kayak di New York atau kayak di negara lain ya, di mana kami para pendirinya memilih sekian banyak restoran yang kami rasa layak atau apa bilangnya ya, memiliki narasi makanan yang baik. Jadi dari ribuan restoran, ribuan pelaku sektor, kami hanya milih 100 yang layak untuk ikut dalam Jakarta Dessert Week. Nah, bentuknya itu adalah mereka melakukan festival di masing-masing tempat sendiri-sendiri. Di booth-nya masing-masing? Di restoran masing-masing. Betul. Jadi kita pelanggan, customer bisa hopping tuh. Oh, hari ini saya mau nyobanya di Bo. Karena Bo bikin menunya spesial, ada 3 biji buat si Dessert Week. Nah, kemudian ke Esquisse, dia bikin lagi 3 menu spesial. Jadi yang menarik dari JDW ini adalah masing-masing pelaku sektor tuh membuat menu spesial yang hanya bisa dinikmati during Jakarta Dessert Week. Gitu. Selama durasi itu sampai yang 11 Betul, jadi selama 2 minggu ini ada kurang lebih 100 merchant yang membuat menu spesial untuk Jakarta Dessert Week. Wow, keren ya. Ini kalau ngomongin dessert tuh udah dengan bentuk-bentuknya yang unik dan rasanya yang apalagi dari sekian banyak restoran hanya 100 yang mereka pilih. Iya, betul. Itu udah pasti kan pilihan. Iya, kita makan 10 aja belum tentu kelar juga. Pakai 2 minggu. Pakai 2 minggu. Tiap hari harus. Iya sih ya. Kalau 2 minggu ya sehari 5 ya. Sehari 5. Sehari 5 lah ya. Oke, dan kebetulan siang hari ini juga kita kedatangan ayah dan anak yang mewakili yang memiliki pesona yang luar biasa. Juga senyumannya yang manis. Ini dia, Diki Chandra dan Diva dan Zikri. Halo. Ya, silakan duduk. Iya. Gak apa-apa udah, anaknya nggak usah diantar, Mang. Kan bintang tamu juga. Oke. Baik, nah makin lama pesona Diva dan Zikri ini berhasil mengalahkan papanya. Kita punya fotonya, ini dia. Nasib ini.
Sama nih, bentar. Tapi kalau ini kan ngelihatnya udah kayak temenan nih ya. Malah sekarang anak-anak yang suka ngejalin papanya nggak? Enggak, saya yang jalin mereka kok. Oh ya? Kenapa ngomongnya seperti tertekan ya? Enggak kan? Pengennya saya yang jalin mereka, tapi nyatanya saya. Yang dijailin. Udah terlihat ya. Ini bapak. Sabar ya, Apa? Pak, sabar. Bapak ini terlihat kayak lagi Lupa ya. Kan mereka yang ngurusin Ruben sama Ayu kemarin. Yang mana? Ini dua orang ini. Ngurusin apa? Dulu di belakang layar kan kita kreatif. Sama saya, lupa ya. Oh, sono, Mah. Oh. Iya, waktu kita ke Kebun Jeruk. Iya. Iya, kebun jeruk. Oh, jadi anak-anak semua ikutan di... Emang ada, Om? Ada, anak saya kan satu jadi sutradara, jadi produser. Kalau yang ini kemarin baru pulang dari Manado. Manado, megang kamera juga, nyanyi juga. Ini besok ke NTT. NTT besok. Besok. Kalau bapaknya? Saya ke Garut. Jadi tanya lagi. Ada panggilan. Iya, jaga kandang lah. Tapi kalau kalian setuju nggak kalau kalian ini dibilang lebih ganteng dari papa? Aduh, relatif sih ya. Gantengan papa sih kayaknya. Gantengan papa. Makasih. Ang, jaga. Tahan. Tapi Nggak bisa nyalonin di DKI nih. menurut kalian ya di momen apa yang bisa bikin kalian ngerasa lebih ganteng dari papa? Di momen apa? Lagi mau kondangan kah? Kalau PD-nya sih pas lagi nyanyi sih ya. Pas lagi Lagi nyanyi? nyanyi aja Oh, sih. enggak, kalau lagi nyanyi lebih keren dari papa gitu Iya. ngerasa. Kalau kamu? Biasanya gitu. Kalau aku pas lagi nggak ngapa-ngapain sih kayaknya. Ini lucu. Ini lucu ini. Pas lagi nggak ngapa-ngapa. Lagi nggak ngapa-ngapain. Tapi kan kalian pernah juga pernah lihat nggak foto-foto papa waktu masih muda? Hah? Pernah lihat nggak? Udah dibuang. Di koran kayaknya ya. Di koran. Ya, makanya kan ada mereka figurain kan. Coba kita lihat foto-fotonya papa lagi muda ya. Idih. Si gondrong. Akang yang baju biru kan? Coba ini Lucy Rahmawati ya? Hah? Lucy. Apa? Itu tadi Lucy ya? Bukan. Susan Bahtiar. Susan Bahtiar. Tahu. Boleh nggak? Boleh nggak? Iya, lagunya yuk. Oh, kira nanya. Boleh nggak? Boleh nggak? Oke. Nah, Kang, Ya. di antara dua nih ya, di antara dua anak nih, siapa yang kalau ngelihat mereka tuh waktu mudanya Akang banget? Dari 4 sih. Iya, dari 4. Dari 4 itu hampir semuanya termasuk yang perempuan. Oh ya? Saya banget. Oh ya. Maksudnya Yang perempuan tuh kayak apa ya, ngambeknya ininya kayak saya. Kalau yang cowok-cowok lebih ke mamanya sih. oh lebih ke mamanya. Lebih ke mamanya. Kalau saya ke neneknya. Oh. Nah, Kakeknya dong. Apa, yuk? Masa kan nenek. Gua kan kayak gini-gini mah gue ladenin aja di momen. Gak salah. ini mama mereka pernah main sinetron dulu bareng. Iya. Iya, saya jadi Masa nggak belum? saya jadi anaknya tanya. Iya Mbak. Jadi Sama anak. Kang Diki. Oh iya, gue baru percaya kalau nggak. Bercanda. Dengerin nggak? Jadi siapa? Jadi siapa? Jadi anaknya. Tuh, jadi anaknya itu masa nggak Nggak mungkin. mungkin. Jadi anaknya. Kalau sekarang kenapa jadi tuan dia? Iya. Masa? Jadi kakaknya. Oh kakaknya. Jadi kakaknya. Kakaknya kalau nggak salah. Tapi kalau Kang Diki ngerasa lebih ganteng kalau lagi ngapain? Saya sih takut mereka tersinggung sebetulnya, tapi ini baru saya ucapin sekarang ya. Mohon maaf. Jadi pada saat saya buang air, saya merasa lebih ganteng dibanding mereka. Papa jujur aja, tapi mereka nggak usah tersinggung. Papa kan ini. Gitu. Buang air lagi. Ben, Ah, mohon maaf nih sebelumnya, kayaknya Kang Diki demam dah. kenapa? Ngomongnya udah mulai ngaco. Demam tinggi kan biasa gitu, yuk. Demam tinggi kan biasa gitu. Kalau Prince, Iya, dikompres. kalau Prince ngerasa oke banget kalau lagi ngapain? Walaupun semuanya kayaknya dia mau oke ya. Kalau
Lagi ngapain ya? Itu begini aja oke. Iya. Ya, Dia mikir aja, bengong aja oke. dia begitu. Nunduk ke bawah dia cakep banget ya. Kamu Kayak kalau lagi buang air juga deh. Tuh. Gimana kalau ngerasa kalau lagi ganteng, lagi Iya, ngapain? kalau lagi buang air. Ponakan soalnya kan. Gua kan. Kalau Roy, Sendal jepit. apa kalau Roy? Kalau lagi bikin TikTok. Oh lagi bikin TikTok. Gitu. Wen, lu kapan cakep sih? Pertanyaannya beda. Pertanyaannya beda. Orang kan kalau orang ditanyanya ngerasa paling ganteng pada saat kapan. Kalau dia nanya lu kapan cakepnya sih? Gua punya jawabannya, yuk. Lu tanya, Ben, lu tanya ke gua lagi. Lu kapan cakepnya sih? Ntar pas lu tinggi. Ya makanya gua ngatain gue sendiri. Tapi ternyata Diva mengikuti jejak sang ayah bernyanyi. Aku punya tayangannya, ini dia. Tapi kenapa sih lebih milih nyanyi gitu? Mungkin emang senangnya nyanyi sih dari kecil juga. Oh. Jadi lebih tertarik ke nyanyi gitu ya. Ben, cek deh, demam nih bener nih orang. Soalnya sama anaknya dicubit terus. Tadi pakai ditayangin, so istri saya ada. Ini pulang pasti di mobil ngeledek. Kenapa? Bolengan gitu. Ya itu kan Tapi kan itu lagunya masterpiece. kan top kan? Iya, Boleh itu nggak? dulu. Sekarang kan udah kagak. Kenapa jadi Bang Komeng itu mah? Lu dengerin lagunya, Wen? Iya, emang Lu begitu. dengerin lagunya gitu. Boleh nggak? Kalau gua tuh ya pada saat itu dia nyanyi, boleh nggak? Nggak boleh! Tapi dari semua anak yang di gini, katanya Zikri ini yang bakat komedinya lebih menurun. Dia dari kecil memang FTV, sketsa komedi di beberapa televisi sudah main, cuman istirahat ketika mulai masuk SMA ya. Ya, mulai masuk SMA, mulai enggak lagi. Gitu. Fokus sekolah. Fokus sekolah, udah nggak tahu lah ini gitu. Makanya saya nyesel kenapa masuk SMA, jadinya begitu, pernah masuk WC aja gitu. Biar jadi, udah bagus loh aktingnya, lucu ngakak, cuman sini udah nggak mau. Ini kayak konten nih, konten saya rajin, dia doang yang susah. Susah, wah saya udah rame gini, dia tetap aja ngorok tidur. Dia yakin konten susah banget. Kenapa? Alasannya kenapa, Kri? Karena emang pemalu sih anaknya. Oh, pemalu. Sabar, sabar deh, emosian nih orangnya. Duduknya gini tuh. Duduknya aja begitu. Makanya duduknya gitu. Oh, bener pemalu. Emang yang nggak pemalu gimana duduknya? Gini. Itu kayaknya lebih ke aku ya duduknya. Sekarang kita tantang Kang Diki sama Dava untuk nyanyi ya. Itu lagu yang terlukis indah. Orkes bisa, Kes? Bisa. Mic-nya, mic. Mic ada mic.